Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan kehidayannya lah saya bisa membuat video ini sebaik mungkin. Tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ragam bahasa tulis dan lisan. Sebelum itu ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan, nama saya Kanisa Cahya Rabani dengan NIM 220701502117 dari kelas L. Sebelum memasuki pembahasan mengenai ragam bahasa tulis dan lisan, pertama-tama kita perlu tahu apa sih itu ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ini dikemukakan oleh Bachmann 1990. Seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini, masyarakat mengalami perubahan sehingga bahasa pun mengalami perubahan. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Dalam hal ini, banyak variasi tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien sehingga dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu, yaitu disebut ragam standar. Ini dikemukakan oleh Subaryanto pada tahun 2000. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai ragam bahasa tulis. Adapun pengertian ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam bahasa tulis, kita harus memperhatikan beberapa hal, seperti tata cara penulisan ejaan, di samping aspek tata bahasa dan pemilihan kosakata. Dalam hal ini, kita dituntut untuk tepat dalam pemilihan unsur tata bahasa, seperti bentuk kata, susunan kalimat, pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan juga penggunaan tanda baca dalam mengungkapkan ide kita. Nah, selanjutnya yaitu contoh ragam tulis, yakni meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu ragam bahasa teknis, yang kedua ragam bahasa undang-undang, yang ketiga ragam bahasa catatan, dan yang keempat yaitu ragam bahasa surat. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai ragam bahasa lisan. Adapun ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap atau organ of speech. Dalam ragam bahasa lisan ini kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata bahasa, kosakata, dan lafal dalam pengucapannya. Hal ini dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pembicara dapat mengatur tinggi rendah suara atau tekanan yang dikeluarkan, mimik ekspresi muka yang ditunjukkan, serta gerakan tangan atau isyarat untuk mengungkapkan ide sang pembicara. Adapun contoh ragam lisan yakni seperti yang pertama ragam bahasa cakapan, yang kedua ragam bahasa pidato, yang ketiga ragam bahasa kuliah, dan yang keempat yaitu ragam bahasa panggung. Adapun kesimpulan pada video kali ini yaitu ragam bahasa ini memiliki berbagai jenis macam jenis yang dibedakan berdasarkan tiga hal, yaitu cara berkomunikasi, cara penuturan, dan topik pembicaraan. Dilihat dari cara berkomunikasi, ragam bahasa dibedakan menjadi dua, yaitu lisan dan tulis. Dalam hal ini, penggunaan ragam lisan lebih baik karena seseorang dapat langsung mengekspresikan apa yang ingin diungkapkan daripada menggunakan tulisan. Dan di atas sini merupakan daftar pustaka atau acuan referensi yang saya gunakan. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai ragam tulis dan lisan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, karena segala kesalahan datangnya dari saya sendiri dan segala kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.